Siapa yang melayani suaminya ikhlas karena Allah, tanpa suaminya meminta terlebih dahulu di malam Senin, besok malam, maka pahalanya sama, kata Nabi, sama seperti dia membunuh 40 orang Yahudi. Malam Senin, Bu, 40 orang Yahudi mati. Itu satu ronde tuh. Hadis lain menegaskan, siapa seorang istri melayani suaminya ikhlas karena Allah, tanpa suaminya meminta terlebih dahulu di malam Jumat, maka pahalanya sama seperti dia membunuh 60 orang Yahudi. Malam Jumat, Pak, 60 orang Yahudi, satu ronde tuh. Ada yang bertanya sama aku, Ustadz, kalau tiap malam satu kampung mati orang Yahudi. Layani orang ini dengan baik, ya. Bu, gampang kalau mau masuk surga, layani aja dengan ikhlas. Kita kadang-kadang perempuan ini sepele, Pak. Kenapa Ustadz ini bahas perempuan aja? Karena wali kotanya perempuan. Supaya apa? Walaupun kita sudah menjadi wali kota, di rumah kita ini tetap istri. Gitu loh. Cocok? Ya, Bu, ya. Nah, itu. Jangan awak di luar Ustadz, di rumah awak Ustadz juga salah. Saya di luar Ustadz dipanggil orang, di rumah tetap suami, Pak. Makanya saya paling marah kalau istri saya di rumah panggil saya Ustadz. Kenapa? Kan gak enak awak. Malam Jumat, tahu-tahu dia bilang, udah Ustadz, kan gak enak. Nah, ya. Masnya udah ngopi. Gitu lagi. Kan orang. Seorang istri ketika suami keluar rumah mencari nafkah, atau ketika seorang istri dia keluar karena izin suaminya, lalu Hajarul Aswad. Orang setengah mampus mau mendaftar haji, mau daftar umroh, ibu tak pala, di rumah ada Hajarul Aswad. Kecup tangan suami itu, gigi bang ya, pahalanya sama. Apalagi tangan laki awak hitam, makin besar pahala itu. Makin besar pahala itu. Maka tuh ya, sepele tapi jarang dilakuin ya, Bu. Mulai sekarang lakuin. Alah Ustaz, udah tua. Yang tua tuh yang sedap. Agak-agak buk tanah dia sedikit. Maka istri saya kalau saya udah pergi ceramah, saya tenang aja, kasih kode aja. Umi, iya Pak, Hajarul Aswad. Tuh amalin ya. Maka gugurin dosa kita sebelum datang Ramadan. Yang kedua, saling meminta maaf kepada pasangan. Suami minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami. Tes, tuh. Saya di Indosiar tak pernah ganti mikrofon selama 2 jam ceramah. Serius bang. Di Indosiar saya tak pernah ganti mikrofon selama 2 jam berceramah. Dan 2 jam saya syuting itu 10 juta. 2 jam syuting 10 juta. Maka saya ceramah 2 kali ganti mic. Kalian pikir karena itu dah. Sombong kali kau Ustaz. Kalah aja bertingkah. Memang kita kalah di TV. Di hati ibu-ibu Siantar kan kita pemenangnya. Nah, kan inilah ibu-ibu nanti yang nanti ketika dikubur nih yang lolos dari pertanyaan ungkar nangkirnya. Amin. Tapi kalau ibu-ibu yang sibuk main TikTok, nanti ketika dia mati, dia masuk ke dalam kubur, ditanya sama nungkar nangkir, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kamu nanya. Tuh ibu-ibu yang di TikTok tuh gitu. Kamu nanya. Ya, silakan Bu. Nah, yang kedua, saling maafin sesama pasangan. 3, terakhir. Ini habis nyambut Ramadan ini, yang 3 ini habis ini baru kita ngomongin persatuan ya. 3, terakhir. Terakhir janji terakhir nih. Ini panjang pendek segitu juga ya. Akuannya tuh. 3, terakhir. Takkan diterima amal ibadah orang di bulan Ramadan sebelum dia minta maaf kepada sesama jiran tetangganya. Ini minta maaf nih. Maka minta maaf ya Bu.
Perwiridan udah tutup belum? Nih nanti Pak, waktu penutupan wirid saling maaf-maafan. Oh Kak, ini kan terakhir kita wirid. Aku nggak tahu Kak, entah sampai tahun depan entah nggak, umur kita nggak tahu ya. Aku minta maaf ya Kak kalau banyak salahku sama Kakak. Iya Ti, nggak apa-apa Ti. Aku minta maaf ya Kak. Iya Ti, nggak apa-apa. Banyak salahku sama Kakak. Iya Ti, udah maaf. Oh Kak, aku mau jujur sama Kakak. Jujur lah Ti. Apa Kak? Apa Ti? Sebenarnya Kak yang sering nyeritain Kakak di wiritan itu sering ku bilang sama orang itu, waktunya makan cepat, bayar uang kas payah. Ya udah Ti, nggak apa-apa Ti, aku pun udah ikhlasnya Ti. Aku pun minta maaf juga ya Ti. Iya Kak, apa? Aku mau jujur sama kau Ti, jujur aja lah Kak, nggak apa-apa. Di arisan PKK itu Ti, aku pun sering nyeritain kau. Apa Kakak bilang? Ku bilang sama orang tuh, ngasok mau nomor 1, ngangsur payah. Oh, jadi kau yang nyeritakan aku ya Kak. Jangan begaduh kalau udah begini. Kalau sudah jujur-jujuran, saling maaf, apapun ceritanya, jiran tetangga itu adalah keluarga terdekat kita. Susah senangnya kita, mereka yang tahu. Kalau kita senang, kalau hidup kita mewah, yang senang siapa? Tetangga. Kalau kita senang, kalau kita mewah, yang senang siapa? Tetangga. Kalau kita mewah, kita kaya, yang iri siapa? Kalau kita susah, yang nolong siapa? Kalau kita susah, yang ejek siapa? Memang tetangga tuh. Tapi mereka lah saudara terdekat kita Bapak Ibu. Kita tidak mungkin tidak pernah dosa. Kita nggak mungkin nggak pernah punya salah sama mereka. Siapa di sini kita yang nggak bersalah Bapak Ibu? Kita semua punya salah. Kita semua punya dosa. Tidak ada satupun di sini yang tak berdosa Bapak Ibu. Tapi ingat apa kata Allah? Allah lebih cinta kepada pelaku-pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya tidak pernah merasa salah. Ini. Maka kita di sini walal akhiratu khairul laka minal ula, yang Allah tengok itu ending dari hidup kita, bukan sekarang. Kalau hari ini kita dimuliakan orang, karena apa? Hari ini aib kita sedang ditutup oleh Allah. Kan gitu. Maka jangan sombong kita. Ini yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar lebih baik daripada yang ngomong ini. Ini bukan perkara baik tak baiknya Pak. Ini perkara siapa yang megang mic. Akan cocok nih. Perkara siapa yang pegang mic sekarang? Kalau perkara dosa, kita semua punya dosa. Maka Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi tidak pernah merasa salah. Tolong, taubat itu setiap saat. Minta maaf kita sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bukankah Allah sudah ngomong, ya Muhammad, andai kata ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan anni fa inni qarib, aku dekat, minta sama aku maka akan kukabulkan doa-doa. Kita tidak ada di sini nggak berdosa, kita semua berdosa. Jangan sombong dengan status kita hari ini, karena hari ini Allah sedang tutup aib kita. Dan jangan pernah menilai seseorang dengan penilaian mata kepala manusia, tapi penilaian yang terbaik itu hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia pelacur Ustaz, tapi dia pemabuk Ustaz, tapi dia penjudi Ustaz, pasti dia nanti matinya masuk neraka? Belum tentu. Maka kalau saya tanya Bapak Ibu, kan ada istilah, mana lebih baik? Jadi mantan orang jahat atau mantan orang baik? Mantan orang jahat. Mana lebih bagus? Ustadz jadi bandit atau bandit jadi ustadz? Tuh, bandit jadi ustadz. Mana lebih baik? Ustadz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Bandit mati di masjid. Oke, saya terima jawaban kalian. Setelah Pak polisi olah TKP, memang Ustadz tuh mati di hotel, tapi mati dalam keadaan bersujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit tuh memang mati di masjid, tapi mati kena pukul orang sekampung menurut kata impak. Kok kayaknya zolim kali sama Ustadz kalian, jangan begitu.
Maka dalam menyambut Ramadan nih kita banyak-banyak bertaubat. 3 hal tadi. Minta maaf sama mak ayah kalau masih hidup, sudah meninggal